Baik, selanjutnya kita masuk ke sekarang kita udah masuk ke pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini kita akan coba untuk membuat studi kasus tentang perpustakaan, itu dengan nama Pustaka Booking. Tujuan dari pembelajaran ini, teman-teman diharapkan dapat memahami persiapan dasar untuk memulai sebuah proyek kasus, dan teman-teman juga diharapkan mampu memahami desain dan pembuatan database, koneksi database, dan membuat model untuk CRUD, yaitu create, read, update, sama delete gitu ya. Nah, persiapan pertama pada proyek pustaka booking ini, Pustaka Booking merupakan aplikasi reservasi atau booking peminjaman buku pada sebuah perpustakaan yang dilakukan secara online dan melibatkan anggota, admin, dan aplikasi Pustaka Booking itu sendiri. Aplikasi Pustaka Booking ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu tampilan pada bagian back end dan bagian front end. Nah, untuk pembahasan web programming 2 ini, kita hanya akan membahas tentang back endnya saja. Sedangkan front endnya itu nanti akan dibahas di semester selanjutnya di mata kuliah pemrograman web programming 3 gitu. Nah, kebutuhannya untuk database itu yang pertama kebutuhan user. Yang pertama ada admin. Nah, seorang admin dapat login ke dalam aplikasi Pustaka Booking. Seorang admin dapat menambah, melihat, mengubah, menghapus data buku pada aplikasi Pustaka Booking. Di sini juga admin dapat melihat data booking dan melanjutkan proses booking sampai buku dipinjam. Seorang admin dapat memproses pengembalian buku yang sudah selesai dipinjam. Sedangkan untuk pengunjung, di sini pengunjung dapat melihat data buku, terus dapat melakukan registrasi untuk menjadi anggota pustaka, dan dapat memberikan komentar melalui buku tamu. Untuk anggota dapat login ke sistem aplikasi Pustaka Booking, dapat melakukan booking terhadap buku yang ada di aplikasi Pustaka Booking, dan dapat mencetak bukti booking buku untuk dibawa ketika akan mengambil buku yang akan di booking. Nah, dari kebutuhan sistem akan melakukan validasi username dan password pada ketika seorang user itu melakukan login. Sistem juga melakukan validasi data buku dan anggota yang akan diinput ke dalam database. Sistem akan memblokir dan memberikan notif apabila ada seorang pengunjung yang mengklik tombol booking tanpa melakukan login terlebih dahulu. Sistem akan menghapus secara otomatis data booking yang sudah terlewat lebih dari 1 kali 24 jam. Sistem dapat mengkalkulasi denda yang harus dibayar ketika ada anggota yang terlambat mengembalikan bukunya, dan sistem dapat menampilkan buku yang dicari oleh user berdasarkan kriteria pencarian. Nah, untuk persiapan memulai pembangunan aplikasi Pustaka Booking terdiri dari instalasi kode igniter ya. Di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah melakukan instalasi kode igniter, pemilihan tools pendukungnya, terus setting base URL, load library, helper, dan segala yang dibutuhkan. Tetapi di sini akan membahas instalasi kode igniter karena sudah sangat mudah dijelaskan di pertemuan awal ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa instalasinya sudah dilakukan terlebih dahulu ya di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan ini kita akan memulai dengan men-setting base URL-nya. Nah, diperlukan beberapa penyesuaian atau pengaturan pada kode igniter sebelum mulai digunakan membuat aplikasi Pustaka Booking. Oke, kita siap aja. Yang pertama kita akan setting base URL-nya dulu. Penyetingan base URL-nya dilakukan di Pustaka Booking application config.php. Oke, sini ya, application, helper dan library bisa dibilang seperti perpustakaan coding dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, di sini dan memiliki kegunaan masing-masing, tinggal memanggil dan menggunakannya saja. Oke, kita juga bisa membuat helper dan library kita sendiri di kode igniter untuk memudahkan pekerjaan kita. Oke, kita akan masuk dulu ke autoload. Ini awalnya oke. Di sini seperti ini ya. Oke. Yang pertama akan kita rubah adalah library-nya dulu. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah
mengcoding itu sampai sini ya, sampai form validation. Nah sekarang kita tambah ada session sama database. Oke, kita lihat ya, ini form validation, terus kita tambah sekarang session dan database. Oke, sudah, kita save. Selanjutnya kita akan menambahkan URL pada autoload helper. Oke, kita cari autoload helper. Nah, di sini kita tambahkan URL. Oke, sip. Ya. Oke, setelah kita men-setting library sama URL-nya, selanjutnya kita akan merancang dan membuat database aplikasi pustaka booking dan konfigurasinya tentunya. Nah, yang akan kita butuhkan yang pertama ada tabel user, tabel row, tabel kategori, dan tabel buku. Oke, di sini kita perintahkan untuk membuat database dengan nama pustaka. Oke, kita coba buka di sini ya. Teman-teman kalau pusing lihat di sini aja. Localhost terus php myadmin. Oke. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita tinggal klik new. Oke. Nah, kita buatkan database-nya. Tadi diperintahkan untuk membuat database-nya perpustakaan lah, perpustakaan. Oke. Perpustakaan kita create. Ya, selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Yang pertama, tabel yang akan kita buat adalah tabel user. Di sini ada 8 value ya. Oke, kita buat dulu tabel user. Ada 8. Kita buat 8. Klik go. Oke. Oke, yang pertama ada ID kita tulis sini, ID. Oke. Ada ID, ini yang integer ya, biasanya 11 sih, 11. Terus di sini ada bintangnya, ini menandakan ini sebagai primary key ya. Oke, kita pilih ini sebagai primary key dan auto increment ya. Ini kita checklist auto increment, udah otomatis jadi primary. Oke, siap. Selanjutnya kita akan isi lagi di sini nama. Kalau nama biasanya variabel tipe datanya varchar ya, varchar terus 128. Oke, terus di sini email, tipe datanya pasti varchar juga karena tidak dihitung. Terus
samain aja 128 ya. Email, image, varchar juga 128, dan sebentar, dan password 256. Oke, selanjutnya adalah role ID, integer yang paling 11 lah. Terus is active, dan tanggal inputnya. Oke, sudah primary juga. Oke, kalau sudah kita save. Oke, di sini sudah ada ya tabel user. Sudah ada tabel user. Oke. Selanjutnya kita akan buat tabel baru lagi. Namanya tabel rule atau role ya. Tabel rule itu ada dua. Yang pertama ada ID, sudah pasti ini jadi primernya ya. Terus di sini juga auto increment, tinggal dicentang aja. Oke, di sini size-nya 11 jadi. Go. Dan di sini rule-nya varchar 128, tinggal kita save aja karena kita cuma pakai 2. Oh ya, tabelnya tabel rule. Cukup. Oke, kita coba buat dulu. Di sini kita coba buat tadi ya ID integer. Di sini kita buat auto increment. Oke, tinggal gua aja deh. Save. Oke, udah langsung jadi primary. Ini rule, ini tabelnya tabel rule juga. Kita save. Oke, sudah ada tabel rule-nya. Sudah ada rules, tabel ada 2, ada rule sama user. Oke, tabel yang ketiga yaitu tabel kategori. Oke, baik, kita buat lagi.
tabel kategori ini ada dua juga, ada ID kategori, ID underscore kategori. Ini udah pasti kalau ID pakai integer dan auto increment. Ini langsung go. Selanjutnya ada kategorinya, nama kategori. Oke, selanjutnya ini varchar ya. Varchar 45. Oke, siap, langsung save. Oh iya, set ini kategori, save. Ya, sudah ada 3 tabel, tabel user, tabel role, sama tabel kategori. Nah, di tabel kategori ini kita diperintahkan untuk menginput. Di sini diperintahkan untuk mengisi itu ya. Oke, siap. Insert. Ya, di sini diperintahkan mengisi yang pertama ini 1 komputer, yang kedua bahasa, kita coba lihat di sini. Oke, insert lagi. Tiga, kita isi yang ketiga itu science. Keempat ada hobi. Oke, maaf ada error. Coba lihat di browsernya udah masuk apa belum. Sudah. Insert lagi. Komunikasi. Hukum. Oke. Agama. 8 populer.
komik. Atau kalau mau ditambah sama novel atau apa, boleh, silahkan. Kita browser di sini. Udah ada ya 9 kategori, dari mulai komputer, bahasa, sains, hobi, komunikasi, hukum, agama, populer, dan komik. Oke. Selanjutnya kita akan buat tabel baru lagi, yaitu tabel buku. Nah, di sini kita akan tambah, ada 11 ternyata, berarti 7 lagi. 7 go. ID integer auto increment. Karena ini ID ya, jadi dijadikan auto increment dan udah jadi pas jadi primary. Oke. Selanjutnya ada judul buku. Oke, kita pakai huruf kecil aja. Judul udah pasti varchar 128. Oke. Selanjutnya ada ID kategori. ID kategori integer nih 11. Terus pengarang pasti varchar, dan ininya 64. Oke, selain pengarang kita tambahkan lagi kategori yang apa yang lainnya. Penerbit di sini kita pakai varchar juga dan menggunakan 64. Oke, selanjutnya tahun terbit kategori varchar tahun 4 menggunakan years. Ya, kita pakai 4. Oke, setelah tahun terbit ISBN pakai varchar 64. Terus stok kita pakai integer 11. ID pinjam integer 11. ID booking dan image sama 11. 256. Ini pakai varchar. Oke, kita sudah selesai. Value nya 11. Oke, tinggal di save. Oh ya, ini namanya buku, tabel buku. Save.
Oke, di tabel buku ini kita diperintahkan untuk mengisi ya, tapi banyak juga sih. Kita coba dulu satu untuk menginputkan. Oke, di sini ID-nya 001. Judul bukunya belajar komputer itu mudah. ID kategorinya 1, pengarangnya boleh nama sendiri, boleh kita lihat di bukunya, misalkan Salahuddin. Penerbitnya misalkan Elek Media. Komputindo. Tahun terbitnya misalkan 2019. ISBN-nya 798 799 97 754 strip 02 strip 208 5. Misalkan stoknya ada 3, ID pinjamnya 001 N PJ1. Oke, 2, 5, 4. Oke, image-nya Digo dulu. Oke, siap, sudah tersimpan. Kita cek ya, ini baru 1, jadi teman-teman boleh nanti tinggal input sendiri sisanya ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat membuat coding untuk menghubungkan si database tadi ke kode igniternya. Nah, caranya itu kita harus membuat listing baru, yaitu dengan membuat file di config, di application config. Sini kita bikin file baru, namanya database.php. Save dulu database.php. Save. Oh, udah ada. Oke, nggak apa-apa, kita coba cari. Oke. Nah, kita cari database.php ini. Nah, udah ada, jadi kita tinggal menyelaraskan saja. Di sini berarti ini localhost jauh benar. Username-nya kita ganti sama root. Terus di sini nama database-nya tadi perpustakaan. Oke. Siap, tinggal kita simpan. Oke, ini sudah. Oke, ini juga sudah. Oke, selanjutnya kita akan membuat model CRUD ya. Oke, kita akan membuat model CRUD dan model buku. Oke,
Jadi karena terlalu banyak, jadi akan saya coba copy dari yang ada di sini aja ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Ya, kita akan buat model user, dan model buku. Oke, siap. Oke, model user dan model buku. Berarti di controller ya, di controller. Yuk kita akan coba copy paste dari sini. Oke. Dan model buku. Oke. Oh, salah ternyata saya menempatkannya. Save. Oke, kita save ini di model, bukan di kontrol. Model. Oke. Di sini namanya model apa tadi? Model user. Model user.php. Step. Oke. Model. Oke, ini. Selain itu kita akan buat juga model buku gitu, coba buat. Ini karena kepanjangan aja sih, kita buatnya jadi copy paste. Kalau nggak ya kalau nggak panjang, mungkin kalau buat teman-teman sambil belajar bisa diketik manual di rumah, sekalian belajar menghafal coding dan dipelajari juga gitu fungsinya buat apa gitu ya. Oke, siap. Sip. Oke, sip. Model buku .php. Kita save. Oke, siap. Dan di auto loadnya di model kita tambahkan model user dan model buku. Di sini di auto load model di sini. Model user. Model buku. Oke, kita save. Oke, itu teman-teman untuk pertemuan ke-6 ini. Silakan teman-teman nanti bisa coba di rumah, dikerjakan ya, dan di tugas pertemuan 7 nanti ada soal lagi. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.